Sekalian yang berbahagia, ayat-ayat yang kita baca ini sesungguhnya merupakan jawaban dari telah menerangkan bahwa semua rasul ketika menerima wahyu, ketika mendakwahkan agama Islam, agama tauhid, senantiasa mendapatkan pertentangan dari orang-orang kafir maupun orang-orang musyrik. Bahkan hampir semua rasul ketika menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran Allah, mereka itu senantiasa dikatakan sebagai pembohong, sebagai tukang sihir, bahkan ada yang dikatakan sebagai orang gila. Maka di ayat-ayat ini yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasaya syaitanu fi umniyatin. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Kata tamanna atau tamanni dan juga kata umniyatin yang berasal dari kata ummiyun, ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-78. Coba kita lihat. Ayat yang ke-78. Ketemu ya? Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng aja. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun. Wa minhum, dan di antara mereka, ummiyun, ada yang buta huruf. Jadi umniyun atau ummiyun hampir sama semakna dengan kata tamanna. Tamanna dari kata itu. Kalau tamanna orang yang buta huruf, itu pengertiannya adalah mereka sering berangan-angan kosong. Cara Jawanya apa? Lamun meneng ndelok. Begitu ditakoni wong bingung. Dijawab dengan dapan. Itu dari kata ini. Wa minhum ummiyun, di antara mereka itu ada yang buta huruf. La ya'lamunal kitab, tidak memahami isi Alkitab. Yang dimaksud kata kitab di ayat ini adalah Taurat. Illa amaniya, ini tadi. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, kecuali hanya berangan-angan kosong, lamun domblong. Jadi kalau ditekoni malah kaget, dijawir malah jundil. Ini namanya amaniya wa inhum la yadhunnun, berangan-angan kosong dan mereka hanya menduga-duga saja. Hanya menduga-duga saja. Apa ini? Inilah sikap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Inilah sikap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Maka di ayat yang ke-52 surat Al-Hajj tadi kan ada kata tamanna
dan yatim. Nah, mana angan-angan kosong yatim itu, angan-angan kosong itu berarti perbuatan pekerjaannya orang-orang yang buta huruf, orang yang tidak menggunakan akal. Dia hanya berpendapat tanpa memiliki dasar yang kuat. Dia hanya berkeyakinan, tetapi keyakinan itu tidak diikuti dengan hujah yang benar. Contohnya, kalau di zaman dulu mereka itu kemudian membuat patung-patung yang disembah.